Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Saya kali ini akan melanjutkan bab 2, yaitu cara merunning dan membuat virtual machine di VirtualBox. Dan ini merupakan materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Lalu apa saja yang harus dipelajari pada Debian dan Ubuntu Server Administration pada bab virtual machine? Yang pertama, kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Nah teman-teman, jadi Ubuntu adalah OS yang berbasis Linux dan yang paling rekomend di antara OS berbasis Linux lainnya. Lalu kita juga akan belajar power off, save, dan materi lain-lain yang akan kita bahas di bab ini. Jadi teman-teman, saya akan mencoba mendownload Ubuntu Server. Kalian bisa search di Chrome, ketik download Ubuntu Server. Nah di sini teman-teman pilih link website dari Ubuntu-nya langsung. Kita klik. Nah kita harus mendownload yang Ubuntu Server. Ada dua jenis Ubuntu. Yang pertama server dan yang kedua desktop. Tetapi kita akan mendownload dan mencoba Ubuntu yang server terlebih dahulu. Nah tetapi teman-teman, saya sudah mempunyai filenya sendiri di sini. Nah apa sih yang kita lakukan setelah menginstal Ubuntu Server? Kita masuk dulu ke VirtualBox-nya. Nah jika teman-teman ingin membuat server Ubuntu-nya, kalian bisa klik New. Nah di sini kalian bisa menggunakan nama kalian atau nama apapun lah, yang penting opsional. Saya di sini akan menggunakan nama Ubuntu Server. Dan di sini kita pilih ISO-nya Ubuntu. Nah, kalian bisa klik yang ini, kita centang, lalu kita next. Nah, di sini kita bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk merunning Ubuntu. Jadi saya akan mempercepat installnya dengan cara menggunakan 3 prosesor dan base membernya default. Kita klik next. Nah di sini terdapat storage virtual machine-nya. Tidak perlu berat-berat, saya hanya akan menggunakan 25 GB. Lalu kita next, terus finish. Nah di sini kita sudah ada Ubuntu-nya, kita start. Nah di sini kita bisa klik yang try to install Ubuntu Server. Nah jika layar kalian kecil teman-teman, kalian bisa klik view lalu full screen mode, switch. Nah sudah besar, lalu kita tunggu saja prosesnya. Kita yang pilih English, terus continue without updating, terus done. Nah di sini teman-teman, jika kalian ingin mengganti opsi, kalian bisa menggunakan arrow pada keyboard kalian atas bawah, tidak bisa menggunakan mouse. Done. Ini proxy address, kita skip aja. Nah di sini kita tunggu sebentar. Nah terus kita done, dan di sini kita done saja. Done, continue. Nah di sini kalian bisa tulis nama kalian. Saya akan menggunakan nama saya saja, Kakak Prasetya. Terus kita bisa memilih servernya. Saya akan menggunakan Kakak Server. Terus kita pilih nama. Terus kita pakai password. Passwordnya simpel aja, 1 sampai 5. Enter. Kita skip for now, continue, dan kita klik install OpenSSH server. Kita
centang, terus kita down. Yang ini tidak usah diapa-apain, langsung down saja. Nah, di sini kita tunggu selama 3 menitan. Kalian bisa tinggal ngopi, mancing, atau lain sebagainya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita sudah jadi, kita langsung enter yang reboot now. Nah, jika ada tulisan file seperti ini, kita biarkan saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kita tinggal enter saja untuk melanjutkan. Nah, di sini kita harus login ya, teman-teman. Bentar ya guys, salah ini saya typo. Nah, di sini kita sudah masuk ke Ubuntu servernya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine. Nah, apa sih snapshot itu? Jadi snapshot itu bahasa gampangnya yaitu penandaan atau pembuatan titik pada status kita sekarang. Jadi jika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai satu server teman-teman yang sekarang seperti ini. Terdapat satu server, terdapat 3 konfigurasi IP. Maka server ini melakukan snapshot, dan setelah snapshot ada perubahan konfigurasi tambahan seperti di sini. Contohnya terdapat satu konfigurasi IP tambahan yaitu 10.10.10.1. Dan ketika melakukan perubahan konfigurasi tambahan terdapat error pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal. Jadi bahasa gampangnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint di status yang sekarang, sebelum checkpoint melakukan perubahan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Nah, jadi kita akan praktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buka VirtualBox terlebih dahulu, lalu kita install server yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu. Nah, pada server saya sekarang masih default, jadi gak ada file atau konfigurasi apapun. Ketika kita mengetik perintah ls, maka tidak ada apa-apa. Jadi kita power off dan kita akan coba snapshot atau konfigurasi awal pada servernya. Jadi gak ada file apapun, konfigurasi apapun, kita akan coba snapshot. Klik snapshot, lalu klik tombol tag dengan nama default server. Saya akan pakai nama default server. Nama kalian opsional, sebenarnya bisa opsional teman-teman, lalu kita enter. Jadi snapshot yang saya buat atau di default server ini ada snapshot dengan server tanpa konfigurasi atau file apapun. Kita akan coba running kembali ke detail, lalu kita start, tunggu. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu. Sini saya akan mencoba membuat file baru dengan perintah touch me. Kita
ketik dulu perintah ls. Nah, terus kita pakai file dengan nama a.txt. Contohnya seperti ini. Touch a. Saya akan membuat 3 filenya. Touch.txt terus touch. Nah, terus kita klik ls lagi. Nah, di sini saya sudah ada 3 file yang disimpan, yaitu a.txt, bit.txt, dan z.txt. Nah, jadi di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya itu tidak ada file apapun, sedangkan sekarang server ini memiliki 3 file. Sekarang saya akan power off lagi. Nah, diingat-ingat lagi ketika saya ls ada 3 file. Nah, sekarang saya akan kembali ke snapshot ataupun status yang sudah kita tambahin sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun. Itu dengan kembali ke snapshot, pencet default servernya, lalu restore. Di sini ada 2 opsi, yaitu centang create a snapshot of the current machine state atau tidak. Jadi maksudnya adalah ketika saya restore atau kembali ke default server, itu bisa sekalian langsung dibuatin snapshotnya juga, atau status sekarang terdapat 3 file, itu saya juga bisa langsung membuat snapshotnya sekaligus dengan mencentangnya, tapi saya tidak akan mencentangnya lalu restore saja. Lalu kita akan kembali ke details, lalu start lagi. Soalnya tidak ada file lagi, soalnya kita sudah kembali ke default servernya. Nah, ini jadi saya akan coba ls lagi. Jika ada file yang tertampil, maka snapshotnya gagal. Jika tidak ada, maka snapshotnya berhasil. Kita akan coba. Nah, tidak ada yang tertampil, jadi saya berhasil melakukan snapshotnya karena saya sudah kembali ke default servernya. Lanjut, kita akan bahas materi yang ketiga. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan materi ketiga, yaitu clone virtual machine, yang mana ketika nanti eksekusi clone virtual machine akan ada sedikit kaitannya dengan snapshot. Nah, apa sih itu clone virtual machine? Clone virtual machine adalah metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi ketika kita punya satu server virtual machine dan kita mau ngebuat lagi biar kita punya 2 atau 3 server virtual machine, nah kita gak perlu install ulang atau nunggu lama lagi kayak sebelumnya yang kita coba, karena proses instalasi dari server virtual machine sendiri itu memakan waktu yang cukup banyak. Jadi kita cukup duplikasi aja, satu server kita duplikasikan jadi 2 server, jadi nanti server yang baru itu isinya sama dengan server yang lama. Jadi virtual machine baru ini akan sama dengan virtual machine yang lama, jadi tinggal diganti-ganti aja untuk membedakan mana yang baru dan yang lama. Teman-teman, kita praktekkan saja langsung. Nah, teman-teman pilih server yang ingin kalian clone seperti ini. Saya akan pakai server yang saya buat. Lalu klik kanan, lalu klik yang ada gambar domba atau yang bisa disebut clone. Kita klik dan awalnya akan dipertanyakan terlebih dahulu di mana penempatan file yang kita gunakan. Jadi ini kita menggunakan default saja, yaitu VirtualBox VMS. Terus kita next. Nah, di sini ada yang namanya clone type atau tipe clone. Terdapat 2 tipe, yaitu full clone dan link clone. Nah, apa sih bedanya? Misal full clone itu menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada servernya. Lalu apa bedanya dengan link clone? Kalau link clone adalah dia hanya menduplikasi atau mengcloning konfigurasi pada snapshot terakhir. Jadi ketika kita punya virtual machine, kita punya konfigurasi 5 IP address, lalu kita buat snapshot, lalu terdapat perubahan 7 IP address. Lalu kita ingin cloning, kita pilih full clone. Jika kita pilih full clone, dia akan mengcloning seluruh IP address yang ada, yaitu 7 IP address. Jika menggunakan link clone, dia akan menduplikasi snapshot terakhir, yaitu 5 IP address. Jadi 2 IP address tambahan tidak akan ikut tercloning. Ini saya pilih yang full clone aja. Terus current machine state, kita finish. Prosesnya agak
selama seperti kita buat Ubuntu server yang baru. Nah, ini default servernya dan ini cloningannya. Nah, ini Ubuntu server clone-nya, kita start aja. Nah, kita tunggu apakah username-nya akan sama dan passwordnya seperti Ubuntu server pada awalnya. Oke, ternyata masih sama namanya, berarti duplikasi atau cloning virtual machine kita berhasil. Tapi kita akan coba login terlebih dahulu. Oke, sudah bisa, berarti saya berhasil menduplikasi atau mengcloning virtual machine. Mungkin saja yang saya bahas pada video ini. See you in the next video, teman-teman.